Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi videonya. Kalau di video sebelumnya itu menggambar pertidaksamaan linier, kalau yang sekarang kita akan menggambar pertidaksamaan kuadrat. Nah, langkah yang harus ditempuh adalah seperti di pengantar sebelumnya. Kita mesti mencari titik potong dengan sumbu X. Gitu. Jadi kalau titik potong dengan sumbu X itu kan Y-nya harus sama dengan 0 ya. Pertidaksamaan yang ini kita jadikan persamaan dulu. Berarti X kuadrat kurang 4X tambah 0 gitu ya. Kita faktorkan secara langsung. Berarti X 3 itu kan 1 sama 3. Biar tandanya jadi negatif 4 berarti tandanya jadi min-min gitu ya. Berarti dari sini X kurang 1 sama dengan 0. Atau X kurang 3 sama dengan, dari sini berarti X-nya sama dengan 1, dari sini X-nya, berarti titik potong dengan sumbu X-nya adalah 1,0 dengan 3,0. Oke. Terus yang kedua kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong Y itu ketika sama 0. Kita masukin ke pertidaksamaan yang kita ubah dulu jadi persamaan. X-nya kita ganti jadi 0, berarti Y sama dengan X-nya kita ganti jadi 0, 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 3. Berarti hasilnya ini 0, 0 berarti 3. Berarti titik potong untuk sumbu Y adalah 0,3 gitu. Titik potong sumbu X udah, titik potong sumbu Y udah, nah yang belum adalah titik balik atau nilai. Oke, titik balik itu kan rumus X-nya itu adalah min B, berarti identifikasi dulu. A-nya dari sini, dari bentuk yang ini, berarti A-nya 1 ya. Terus B-nya negatif 4, C-nya 3 ya. Berarti X-nya adalah min B per 2A. Min dari min 4 per 2 kali 1. Berarti 4 di 2 gitu kan. Hasilnya 2. Nah, cara nyari Y-nya, tinggal substitusi X yang kita peroleh 2 ini ke persamaannya. Berarti Y itu kan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 2 tambah 2 kuadrat kan 4. Dikurangi 4 kali 2, 8. Ditambah 3. 4 tambah 3 kan 7. 7 kurang 8 negatif 1. Nah, berarti titik baliknya adalah 2. Oke, sekarang kita ke gambar. Kita pilih yang warnanya agak berbeda ya. Coba hijau atau kuning. Kuning ya. Ketebalannya diperpendek. Oke, sekarang titik X-nya dulu 1, 3. Berarti harus ada di sebelah kiri 2, harus ada di sebelah kanan 2. Karena kan 1 sama 3. Terus titik potong Y-nya di atas, di 3. Ininya di 2, negatif 1. Berarti Y negatif 1, berarti di atas negatif 4 ya. Oke, berarti kalau saya gambar, bismillah. Oh, bentar. Kalau saya gambar, ini menjadi set gitu ya. Ini kalau misalnya diperpanjang boleh. Nah, ini titik potong dengan sumbu Y di 3, di 0,3. Titik potong dengan sumbu X ini di 1 sama di 3. Nah, saya langsung menyatukan gambarnya ya. Terus titik puncaknya di sini ya. Di 2, ini 2, negatif 1 di sini. Oke. Nah, sekarang kita menentukan daerah dari pertidaksamaan kuadrat. Nanti yang bikin bingung itu si daerahnya tuh yang mana gitu, itu yang bikin bingung. Jadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang dilalui sama kedua arsiran. Nah, kita akan terlalu mudah. Kita akan menentukan daerah untuk pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita uji ya. Kan ini grafiknya nih. Ambil sebuah titik. Nah, dan saya tuh paling seneng ngambilnya 0,0 di sini. Berarti kan kalau 0,0 tuh ada di bawah kurva ya. Kita uji 0,0 ke pertidaksamaan.
Berarti ke Y kurang dari sama dengan X kuadrat kurang X tambah 3. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya disubstitusi X-nya 0, Y-nya 0, kita cek betul atau enggak gitu. Berarti 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 3. Berarti 0 kurang dari sama dengan, ini 0 kuadrat 0, 4 kali 0, 0, berarti 3 ya, sisa 3. Nah, apakah benar 0 itu kurang dari sama dengan 3? Oh, ternyata benar. Berarti artinya daerah yang ada 0,0-nya itu harus kita arsir. Nih, saya arsir pakai warna hijau ya, biar nanti kelihatan. Nah, berarti daerah yang ada 0-nya berarti ke bawah kan, ke bawah kurva. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian secara manual. Nah, sekarang di manakah daerah himpunan penyelesaian dari sistem? Kan yang biru itu himpunan penyelesaian untuk yang linear. Yang hijau adalah himpunan penyelesaian untuk yang kuadrat. Nah, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian dari sistem adalah daerah yang dilalui oleh kedua warna. Yang biru sama hijau. Sekarang kita cek ya. Yang ini, nah daerah yang ini, itu bukan kan, karena tidak dilalui malah. Nah, kalau yang ini, yang ada tanda hitam, itu hanya dilalui warna hijau, berarti bukan. Yang ini, bukan ya, karena hanya dilalui warna biru. Ini kalau kurva ini diperpanjang, ini perpanjang, kan ada daerah di sini nih. Itu hanya dilalui warna biru. Nah, yang dilalui sama biru sama hijau, itu yang ini. Daerah ini nih. Nah, saya pertebal dengan warna merah ya. Jadi daerahnya tuh dari sini. Yang dilalui sama biru sama hijau. Nih, yang ini. Gitu. Termasuk yang ini juga. Nah, kalau diarsir. Nah, ini. Jadi pertemuan dari kedua daerah tersebut. Gitu. Nah, itu menggambar secara manual ya. Oke, sekarang saya bandingkan dengan hasil yang GeoGebra ya. Kita cek dulu yang linear, dia titik potongnya di 2 sama di 4. Ini juga sama ya, di 2, terus 4-nya ke bawah. Tuh, di 4. Sini ya. Gitu. Nah, terus arsirannya, tadi kan yang linear yang biru, arsirannya sama. Untuk yang linear itu, arsirannya kita tutup dulu yang kuadrat. Nah, arsirannya sama, ke bawah ya. Nah, sekarang untuk yang kuadrat, nah, kalau untuk yang kuadrat, lihat titik potong dengan sumbu X-nya di 1 sama 3 ya, sama. Yang juga sama di 1 sama 3 yang GeoGebra. Nah, terus untuk titik potong sumbu Y-nya sama juga di 3. Gitu. Terus arsirannya kan yang hijau tadi sama-sama ke bawah. Nah, setelah disatukan, ternyata hasilnya itu adalah yang ini. Yang birunya lebih tua, yang lebih gelap. Kalau di sini yang warna merah, gitu. Nah, gitu ya. Untuk daerah dari sistem pertidaksamaan linear kuadrat biverbal. Jadi, saya simpulkan lagi, kita simpulkan bareng-bareng lagi ya. Jadi, untuk pertidaksamaan, mencari himpunan penyelesaian itu bukan berupa titik lagi, tapi berupa daerah. Daerahnya yang mana? Ngegambarnya harus bisa, tidak hanya mengandalkan GeoGebra, tapi harus paham itu titik-titik potongnya dari mana ngitungnya, dan menentukan arsirannya dengan uji titik. Saya sarankan ambil titik yang paling mudah dan biasanya saya ngambilnya 0,0. Nah, seperti itu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.